Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Satu negara penting dalam menjaga ketahanan pangan, karena bagaimana kebutuhan rakyat ketahanan pangan satu hal yang harus tersedia dan disediakan oleh negara, sehingga berkaitan dengan urusan perut ini harus tetap terjaga. Satu negara yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya, ini bisa menimbulkan kekacauan karena kekurangan atau kemudian terjadi hal yang tidak terpenuhinya kebutuhan hajat tersebut. Nah, tentu ini dalam pandangan Islam, bagaimana tentang masalah lahan pertanian yang terjadi pada saat ini, kita bisa saksikan dalam sebuah fakta bahwa sebuah konsekuensi pembangunan lahan pertanian pasti akan beralih fungsi. Apakah bisa menjadi ke lahan perumahan, kemudian terjadi lahan industri, atau kemudian terjadi lahan kepada perkebunan, ya, kemudian infrastruktur seperti jalan, tol, dan sebagainya. Mau tidak mau itu akan mengurangi atau kemudian mengalih fungsikan lahan, ya, sehingga akan berkurang akan ketersediaan pangan itu sendiri. Nah, inilah yang kemudian kita akan coba bahas berkaitan dengan bagaimana kebijakan pertanian, lahan pertanian, ya, terkait dengan masalah, ya, undang-undang agraria, apalagi saat ini yang kemudian kita saksikan. Jadi banyak konflik yang terjadi, ya, masalah kepemilikan dan sebagainya. Yang kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan, ya, pangan ini satu hal yang sangat strategis. Nah, bagaimana kemudian Islam dalam melakukan kebijakan dari sisi politik pertanahan dalam Islam? Jadi kita melihat tentu bagaimana ekonomi Islam menganggap kepemilikan tanah ini diatur, ya, dalam upaya untuk merangsang kebutuhan atau merangsang produksi. Kemudian yang kedua, bagaimana Islam kemudian secara tegas menolak sistem pemerataan penguasaan tanah secara artinya merata, ya. Seperti kita istilah-istilah dulu mah land reform, memberikan tanah kepada seluruh petani. Ini tidak menyelesaikan masalah. Justru Islam juga tidak mengizinkan kepemilikan tanah yang berlebihan di luar kemampuan bagi pengelolanya. Nah, ini nanti akan kita lihat beberapa hukum, ya, atau hadis yang kemudian akan mengkaitkan, ya, lahan pertanian dengan ketahanan pangan. Yang pertama kita lihat, ya, dari hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ahmad, di mana Rasulullah SAW mengatakan, man ahya ardon maitatan fahiyalahu. Siapa saja yang menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu adalah miliknya. Nah, berkaitan dengan tanah mati ini, ya, tentu adalah tanah yang tidak dimiliki. Apakah memang ada? Ya, tentu kalau kita lihat pada saat ini mungkin agak sulit, ya. Artinya yang disebut dengan tanah mati itu tanah yang tidak ada batas-batas atau katakanlah pagar-pagar, ya. Berarti kalau di daerah kita saat ini, ya, rasanya sulit ditemukan. Ya, tapi kalau dikatakan di luar atau mungkin di daerah, bukan daerah, maksudnya wilayah yang kemudian tidak ada kepemilikan, ya, misalnya pinggiran hutan dan sebagainya, itu mungkin sangat sangat bisa diketahui. Nah, inti yang pertama adalah bagaimana memproduktifkan tanah pertanian tadi, artinya bahwa tanah itu kemudian dikelola. Itu yang pertama, menghidupkan tanah mati. Yang kemudian yang kedua adalah larangan mentelantarkan tanah pertanian lebih dari 3 tahun. Nah, ini sangat menarik karena dalam undang-undang agraria atau dalam sistem kapitalis, siapapun yang memiliki tanah, ya, sampai kapanpun akan menjadi miliknya, ya. Jadi bahkan saat ini tanah sebagai investasi, karena tanah biasanya makin lama makin mahal. Nah, sehingga orang berlomba-lomba untuk mencari, kalau mungkin istilah kita adalah tuan tanah dan sebagainya, ya sebanyak-banyak dia memiliki tanah. Padahal bisa jadi tanah itu kemudian tidak digarap atau tidak kemudian dikelola. Nah, yang menarik dalam sistem ekonomi Islam dalam masalah pertanian ini adalah dalam hadis riwayat Baihaqi, ya. Siapa saja yang telah menghidupkan tanah mati, maka dia menjadi pemiliknya, tapi tidak ada hak baginya yang memagari setelah mentelantarkan tanahnya selama 3 tahun. Jadi disinilah peran negara
untuk kemudian mengontrol. Tahun pertama apakah digarap atau tidak, tahun kedua digarap atau tidak, tahun ketiga digarap atau tidak. Nah, baru tahun ketiga apabila betul-betul tidak digarap atau tidak dikelola, maka negara akan mengambil alih kepemilikan tadi, ya, atau memaksa pemilik lahan tadi, ya, untuk mengelola lahan pertanian mereka, ya, dan kemudian akan memberikan kepada mereka yang membutuhkan dan mampu mengelolanya. Jadi di sini bisa dikatakan tidak akan ada tanah pertanian yang nganggur, yang tidak produktif, karena siapapun yang memilikinya itu kemudian harus negara memaksa untuk kemudian mengaktifkan atau kemudian mengelolanya. Jadi ini luar biasa. Artinya apa? Yang pertama tadi bahwa secara politis tanah pertanian untuk merangsang produksinya, maka dengan kepemilikan yang harus mengelolanya sendiri, maka tentu adalah lahan pertanian yang produktif. Jadi itu yang kedua adalah larangan mentelantarkan lahan pertanian lebih dari 3 tahun. Ini berdasarkan ijma sahabat. Ya, jadi tentu ini sangat berbeda dengan kondisi kita pada saat ini, di mana banyak sekali lahan-lahan pertanian yang terlantar. Kemudian yang ketiga, yang ini sangat menarik, ya, adalah bagaimana Rasulullah SAW melarang mengambil sewa atau bagian tanah. Ya, ini dari hadis riwayat Muslim. Nah, faktanya yang terjadi pada saat ini banyak sekali yang terjadi di masyarakat kita, ya, di daerah kita, ya, karena istilahnya sewa tanah atau bagi hasil dan sebagainya itu yang kemudian dianggap biasa. Padahal di sini satu hal yang kemudian dilarang, ya. Kenapa itu kemudian dilarang? Karena jelas tadi, ya, ini memaksa siapapun pemiliknya untuk kemudian menjadikan dia mengelola tanahnya, ya. Jika tidak mampu, ya kemudian diberikan pada orang untuk mengelolanya, kan begitu, ya. Nah, sehingga disinilah kemudian larangan sewa tanah ini berlaku dalam tujuan pertanian tadi, sebagaimana senantiasa produktif. Nah, hal yang lain juga kalau kita melihat, ya, yang kemudian dari sisi solusi sistem ekonomi Islam menyatukan kepemilikan lahan pertanian, ya, dengan produksinya ini, yang pertama tentu tadi saya katakan bahwa ketika semua lahan pertanian harus produktif, maka dengan sendirinya produksi dari lahan pertanian akan terus bertambah. Ya, jadi misalnya tidak ada lahan sawah yang menganggur atau kebun yang menganggur dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ya tadi bagaimana larangan menyewakan lahan pertanian sendiri, ya, untuk menghindari keserakahan dari kepemilikan tanah, ya, karena ya siapa tahu yang memiliki tanah, ya, dengan lebih mudah barangkali lebih menjanjikan kalau kemudian dia sewakan. Padahal bagaimana dalam Islam memaksa yang kemudian pemilik tanah tadi untuk kemudian mengelolanya. Nah, sehingga dengan demikian, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan aturan tadi, ya, bagaimana membatasi pengelolaan dengan batasan jelas, ya, dan kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, juga memerintahkan, ya, bagaimana menangani sendiri pengelolaan tanahnya, memotivasi pemilik tanah agar menanami tanahnya dengan alat-alat benihnya, kemudian ternaknya dan pekerjanya. Ini yang menyebabkan lahan pertanian selalu produktif. Jadi itulah Islam dalam memberikan aturan, ya, dalam pengelolaan lahan pertanian, dan sangat berbeda dengan sistem kapitalis yang kemudian menjadikan lahan-lahan menjadikan kepemilikan yang kadang tidak produktif, ya, karena hanya sebatas bisnis, karena tahu bahwa tanah makin lama makin mahal. Padahal bagaimana Islam memberikan satu pengelolaan dalam masalah pertanian itu berkaitan dengan masalah ketahanan pangan. Jadi ini sebetulnya kalau negara-negara ingin menjaga ketahanan pangannya, tentu adalah bagaimana politik pertanahan dalam Islam inilah menjadikan sebuah solusi. Sehingga dengan sendirinya ketika lahan-lahan pertanian produktif, maka ketahanan pangan pun akan terjaga. Demikian, mudah-mudahan memberikan satu informasi dan kemanfaatan, ya, dan mohon maaf atas segala kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.